أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du, jamaah salat subuh, jamaah kuliah subuh Masjid Mujahidin Perak Barat Surabaya, yang insya Allah senantiasa dihormati, dimuliakan dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang sangat sejuk ini, kita selalu memanfaatkan sebaik-baiknya nikmat kesehatan yang sangat mahal, sehat walafiat. Di kehidupan rumah tangga kita selalu mohon kepada Allah untuk bisa memanfaatkan unit rumah tangga itu, apakah suami, apakah istri, dan di situ juga ada regenerasi anak-anak keturunan kita, anak-anak cucu kita. Dan kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan tentang tema rumah tangga itu, di mana keuntungan yang diberikan Allah kepada istri ternyata kalau itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa, di mana ketika istri mencuci pakaian suami itu mendapatkan 4 keuntungan sekaligus. Itu ditulis di dalam kitab Firdaus, hadis riwayat Abu Mansur, idza ghasalatim ra'atu siyaba zawjiha kataballahu laha alfa hasanatin wa ghafara laha alfai khati'atin wastaghfara laha kullu syai'in tala'at alaihi syams wa rafa'a laha alfa darajatin. Apabila istri
mencuci pakaian suaminya, maka Allah menulis bagi istri itu mendapatkan 4 keuntungan sekaligus. Yang pertama, ditulis mendapatkan 1000 kebaikan, diampuni 2000 dosa. Yang ketiga, dimintakan ampun oleh seluruh makhluk yang mendapatkan sinar cahaya matahari. Tidak bisa kita bayangkan berapa juta, berjuta-juta makhluk memintakan ampun terhadap istri yang mencucikan pakaian suaminya. Dimintakan ampun oleh seluruh makhluk tolaat alaihi syams yang mendapatkan sinar matahari. Dan yang keempat, keuntungan sekaligus yang didapatkan oleh istri yang mencucikan pakaian suaminya, diberi 1000 derajat, ditingkatkan derajatnya oleh Allah 1000 tingkatan. Itu bisa dilihat perawi hadisnya, hadis riwayat Abu Mansur di dalam Musnad Firdaus. Lalu bagaimana dengan keuntungan yang didapatkan oleh suami? Ketika suami itu menyentuh tangan istri, ya, itu mendapatkan 1 kebaikan, mendapatkan digugurkan 1 dosa, dan mendapatkan 1 derajat tingkatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi suami. Kemudian kalau mencium, suami mencium istri, dan itu sunnah Rasulullah, hampir nyaris Rasulullah itu ketika keluar rumah selalu mencium istrinya. Mencium itu sunnah Rasul. Sekali mencium dapat 10 kebaikan, digugurkan 10 dosa, dan diangkat 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu keuntungan berikutnya, memeluk istri. Bapak-bapak sebagai suami, memeluk istri ini termasuk juga dengan segalanya, melakukan hubungan yang sah suami istri. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallahu akbar. Disampaikan oleh Rasulullah mendapatkan 100 kebaikan, digugurkan 100 kesalahan, 100 dosa, dan diangkat derajatnya oleh Allah 100 derajat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallahu akbar. Mari, rumah tangga itu bisa menjadi nerakaku, rumah tangga itu bisa menjadi surgaku. Jangan sampai baiti nari, tapi harus baiti jannati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inginkah kita selalu mendapatkan keberkahan di dalam rumah tangga? Jawabannya pasti kita ingin. Setiap kita di depan petugas KUA
bisa langsung walinya orang tuanya langsung. Kalau udzur saudara kandungnya menikahkan, lalu kemudian petugas KUA selalu mendoakan dari Rasulullah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a fikuma fi khair wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, saking hafalnya sampai lupa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a fikuma fi khair wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan keberkahan di saat mempelai berdua ini naik, mungkin pangkatnya, mungkin rezekinya mengalami kejayaan, wa baraka alayya, mungkin mengalami kebangkrutan, mungkin mengalami penurunan rezeki, mungkin nggak naik pangkatnya, tetapi di situ Allah selalu mengumpulkan keduanya dalam keadaan tetap berkah. Doa yang sangat spektakuler, doa yang sangat mulia. Nah, kesempatan yang sangat terbatas ini, jamaah kuliah subuh Masjid Mujahidin, kita jangan harap mendapatkan keberkahan di rumah kita. Sekali lagi, kalau di rumah itu ada 3 hal yang kita lakukan, itu bisa dilihat di kitab Khilyatul Aulia di bab 3 halaman 69. Salasun la takunu fi baitin illa naza'at minhumul barokah. Pernyataan ini disampaikan oleh Yahya bin Abi Kasir di kitab Khilyatul Aulia bab 3 halaman 69. Yahya bin Abi Kasir ini menyampaikan dengan tegas, ada 3 perkara di mana 3 perkara itu kalau dilakukan di rumah tangga orang itu, di rumah orang itu, baik istri, baik suami maupun anak-anak, di rumah itu jangan harap akan mendapatkan keberkahan. Illa nazaat minhul barokah, bahkan dicabut keberkahan di rumah tangga, di rumah orang itu. Apa Bapak Ibu? Yang pertama, kata Yahya bin Abi Kasir, al-faros. Apa itu Pak al-faros? Boros. Suami, apakah istri, apakah anak-anak, kalau levelnya tingkat RT kan RT juga unit rumah tangga, dari unit atau tingkat ke RW-an, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat wali kota, kabupaten, tingkat provinsi sampai level tingkat nasional, jangan harap akan mendapatkan keberkahan kalau penduduk negeri, kalau rakyat, kalau istri, kalau suami, kalau anak-anak, kalau pemimpin atau rakyat itu melakukan al-faros, boros. Jadi orang boros itu Bapak Ibu jangan lakukan. Harus hemat. Jangan boros. Gunakan dana finansial itu secara proporsional.
dipakai untuk sedekah, untuk berbagi zakat, ya, untuk infak. Jangan berlebih-lebihan untuk kepentingan-kepentingan yang mubadir. Karena di dalam firman Allah, innal mubaddirina kanu ikhwanas syayatin. Di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang boros itu adalah temannya setan. Jangan boros. Al-israf. Yang kedua, az-zina. Jadi 3 perkara ini, yang kedua, jangan harap rumah tangga, tingkat unit rumah tangga atau tingkat unit rumah tangga dari tingkat RT sampai level tingkat nasional, jangan harap mendapatkan keberkahan kalau yang pertama israf, yang kedua zina. Jadi kita mohon kepada Allah, Bapak Ibu, ya, pemirsa, ya, dimanapun berada, hindari dalam rumah tangga kita itu dengan lewat nikah untuk supaya kita bersih. Jangan sampai kita melakukan az-zina, karena itu membuat kita dicabut keberkahan di rumah tangga orang itu. Maka Bapak Ibu, ayo banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah. Mari kita tobat kepada Allah, hindari untuk melakukan zina. Yang ketiga, al-khiyanah. Apa itu khianah? Orang itu, baik suami atau istri atau anak-anak, berkhianat kepada Allah, mengkhianati istri, mengkhianati suami, mengkhianati anak-anak. Levelnya mulai dari level presiden. Jangan mengkhianati rakyat. Rakyat juga begitu, jangan mengkhianati pemimpin. Saling kita berusaha untuk amanah, jangan sampai tidak amanah, sehingga negeri ini akan dijanjikan oleh Allah akan turun apa, Bapak Ibu? Turun keberkahan. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Bertakwa termasuk tidak boros, tidak saraf. Bertakwa tidak termasuk melebarkan atau melegalkan perzinaan. Alhamdulillah, hampir di kabupaten kota lewat dulu Bu Risma yang menutup apa itu, Pak? Dollywood. Menutup Dollywood. Kalau di Amerika itu ada Hollywood, di Indonesia ada Dollywood. Alhamdulillah ditutup. Siapa yang menutup? Wali kota wanita satu-satunya yang alhamdulillah punya power, keberanian untuk menutup tempat kemaksiatan konon itu terbesar se-Asia. Alhamdulillah. Negeri ini, pejabatnya, rakyatnya, untuk selalu berusaha hemat. Anggaran apa, Pak? Pendapatan belanja negara harus hemat secara proporsional, mementingkan untuk mensejahterakan rakyat. Jangan boros. Anggaran itu harus proporsional, menggunakan anggaran yang tepat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu di negeri ini jangan melegalisir atau melokalisir tempat kemaksiatan, az-zina. Az-zina itu awal mencabut keberkahan. Dan yang ketiga, jangan khianat. Pemimpin rakyat jangan khianat, apalagi ulama. Jangan menjadi ulama pecundang. Jangan menjadi ulama yang tidak berani untuk mengkritik
Jangan sampai ada ulama yang tidak berani untuk memberi nasihat. Soal diberi nasihat mau atau tidak itu urusan Allah. Cuma jujur Pak, kadang-kadang diplesetkan. Ulama mengkritik, ulama memberi nasihat, itu dipelintir menebar kebencian. Dipelintir mencaci maki. Ini namanya tidak jujur. Bapak dan saudara, ibu semua, ya, pemirsa. Jadi marilah kita, ketika ada orang yang menasihati kebijakan yang salah, lalu mendengar bahwa itu kebijakan salah, ini orang yang bijak, merenung. Kalau orang yang bodoh tersinggung. Bapak, ibu, saudara, saudari, boros yang kedua zina atau selingkuh, selingan indah keluarga Kisro. Lalu yang ketiga tadi berkhianat. Ini hindari, jangan sampai ada di rumah-rumah kita melakukan tiga hal itu. Di lingkungan KRT-an, di lingkungan KRW-an, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, di lingkungan wilayah NKRI. Jauh itu boros, jauh itu zina, dan jauh itu berkhianat. Insya Allah Allah akan turunkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakasibun. Mudah-mudahan tidak salah yang saya sampaikan. Dan seandainya penduduk negeri dimanapun negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan, maka aku akan bukakan barokah dari langit dan bumi. Diberikan keberkahan, Pak. Apa tadi? Jangan boros, gunakan anggaran yang proporsional. Kalau menganggarkan sesuatu yang belum layak, gunakan yang lebih layak. Kemudian jangan ada untuk melegalkan perzinaan, apalagi melokalisir, memberi tempat. Yang ketiga, jangan ada khianat, baik itu pemimpin ataupun rakyat biasa. Karena setiap kita ini, Bapak, Ibu, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah suami, apakah istri, apakah anak-anak, apakah presiden atau rakyat, nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bertahap, Bapak Ibu, ya. Ya, kalau kita tutup saja, uripe ayem rumangsa aman, dununging rasa tondo yen iman, sabar nerimo najan pas-pasan, kabeh tinakdir saking pangeran,
kabeh tinakdir saking pangeran. Jadi uripe ayem senajan rezekine pas-pasan. Apakah rumah tangga itu kalau fasilitas lengkap menjadi bahagia? Belum tentu. Apakah orang yang miskin, berkekurangan suami, istri, anak-anak pas-pasan lalu kemudian tidak bahagia? Tidak, Bapak Ibu. Walaupun uripe pas-pasan, kalau saling menghargai suami, istri, anak-anak, apalagi kaya raya dan punya kepedulian, tidak boros. Orang kaya enggak boros, orang kaya enggak zina, orang kaya enggak berkhianat. Itu menjadi seperti contohnya siapa, Bapak Ibu? Abu Bakar. Masya Allah. Seperti Utsman yang miskin, ya yang biasa-biasa seperti Bilal, seperti Sayyidina Ali. Mereka orang yang berkah, orang yang bahagia karena mereka bisa menikmati nikmat-nikmat Allah itu dengan disyukuri, Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti bertahap lagi ya mengenai soal kerumah tanggaan ini. Masih banyak Pak persoalan-persoalan yang kita sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.